ketemu lagi dengan saya untuk mempelajari statistika bagian kedua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai data berkelompok. Sebelum mempelajari data berkelompok, kita harus membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Bagaimana caranya? Itu kita harus mencari dulu 3 cara berikut. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh di slide berikutnya. Saya berikan contoh di sini yaitu 30 data, log 30 pasti diberikan dari soal. Seperti tadi rumus tadi, jangkauannya kita cari dulu yaitu Xmax dikurangin Xmin, data paling maksimumnya yaitu 98 dikurangin data paling minimumnya 38. Lalu setelah itu kita mencari yang namanya banyak kelas, yaitu K sama dengan sekian. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya log 30, didapat hasilnya 5,87. Ini selalu dibulatkan ke atas yaitu 6. Lalu kita mencari panjang kelas yaitu C, sama dengan 60 dibagi 6, didapat 10. Setelah melihat perhitungan tadi, kita buat tabelnya. Data paling minimumnya 38, maka baris pertama kita isi oleh 38 sampai 47. Kenapa sampai 47? Kita hitung dari 38 harus ada 10 data, karena C-nya 10. Lalu kita isi baris kedua dan seterusnya. Karena K-nya 6, ini terdiri dari 6 kelas, tapi karena 98 belum termasuk, kita bisa isi atau tambahkan kelas 1 lagi. Setelah tabelnya diisi, kita akan membuat yang namanya turus. Apa itu turus? Kita akan mengisi 79 itu ada di baris yang mana, 49 itu ada di baris yang mana, dan seterusnya. Setelah kita hitung seperti berikut, lalu kita tinggal isi frekuensinya yaitu 1, 4, 1, 8, dan seterusnya. Setelah tabelnya dibuat, kita akan masuk ke dalam perhitungan. Seperti biasa, kita masuk ke ukuran pemusatan data terlebih dahulu, yaitu rata-rata. Untuk rata-rata data berkelompok ada 3 cara, yaitu cara titik tengah, cara rataan sementara, kemudian cara coding. Untuk lebih jelasnya, untuk keterangannya kita lihat di slide berikutnya. Untuk cara pertama, kita akan menambahkan kolom XI. Apa itu XI? XI itu yaitu titik tengah. Didapat dari 38 ditambah 47 dibagi 2. Dapatlah hasil 42,5. Demikian seterusnya untuk baris yang kedua, 48 ditambah 57 dibagi 2. Setelah kita melengkapi XI-nya sampai baris paling terakhir, kita tambahkan kolom F kali XI. Itu tinggal kita kalikan 1 kali 42,5, 4 dikali 52,5, dan seterusnya. Setelah kita melengkapi F kali XI, kita jumlahkan, didapat hasil 2285. Jadi, cara menghitung rata-rata dengan cara titik tengah yaitu jumlah dari FI kali XI dibagi jumlah F. Jadi, kita masukkan 2285 dibagi 30, didapat rata-ratanya 76,17. Untuk cara yang kedua, kita menambahkan kolom DI. Apa itu DI? Di kelas yang frekuensinya paling tinggi, kita beri angka 0, lalu ke atasnya kita beri minus panjang kelas. Karena tadi panjang kelasnya 10, maka ke atasnya minus 10, minus 20, dan seterusnya. Ke bawahnya kita positif 10, positif 20, dan seterusnya. Setelah itu kita tambahkan kolom F kali DI, kita tinggal kalikan frekuensi dengan DI, yaitu 1 kali minus 40, 4 dikali minus 30, dan seterusnya, lalu kita jumlahkan. Jadi, dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu sebagai berikut. Apa itu XS? XS itu XI di kelas yang frekuensinya paling tinggi, yaitu 82,5, lalu kita tinggal menjumlahkan dengan minus 190 dibagi 30. Untuk cara yang ketiga, kita menambahkan kolom UI. Apa itu? Di kelas yang frekuensinya paling tinggi, kita beri angka 0, lalu ke atasnya minus 1, minus 2, dan seterusnya. Ke bawahnya, positif 1, positif 2, dan seterusnya. Setelah itu, kita menambahkan kembali kolom F kali UI. Kita mengalihkan kembali frekuensi dengan UI, 1 dikali minus 4.
4 dikali minus 3, dan seterusnya lalu kita jumlahkan, sehingga dengan cara coding yaitu sebagai berikut, tinggal kita menghitung hasilnya XS seperti tadi, yaitu XI di kelas yang frekuensinya paling tinggi. Demikian tadi cara menghitung rata-rata dengan 3 cara. Sekarang kita akan menghitung bagaimana caranya kuartil didapat. Rumusnya hanya satu di sini, yaitu sebagai berikut. Untuk keterangannya, kalian bisa baca. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan slide berikutnya di contoh soal. Untuk menghitung kuartil pertama, kita selalu menghitung dulu yang ini. Ini karena Q1, makanya 1/4 dikali 30, didapat 7,5. Data ke 7,5 itu ada di mana? Ada di sini. Makanya tepi bawahnya selalu dikurangi 0,5, yaitu 67,5. Tinggal frekuensi kumulatifnya itu frekuensi sebelumnya dijumlahkan semua, dibagi frekuensi kelas itunya 8, dikali panjang kelasnya 10. Demikian juga untuk menghitung kuartil kedua. Kita menghitung dulu 2/4 dikali 30, didapat 15. Data ke-15 itu ada di mana? Ada di baris ke-5. Maka tepi bawahnya yaitu 77,5 selalu dikurangi 0,5 ya dari batas bawah. Ditambah 15 dikurangin frekuensi sebelumnya dijumlahkan semua yaitu 14. Tinggal frekuensi kelas itunya 10. Demikian juga untuk menghitung kuartil ketiga, kita tinggal menghitung terlebih dahulu 3/4 dikali 30. Didapat 22,5. Ini data 22,5 itu ada di baris ke-5 juga. Jadi tepi bawahnya 77,5 ditambah 22,5 dikurangin frekuensi kelas sebelumnya semuanya 14. Dibagi frekuensi kelas itu 10 kali panjang kelasnya 10 juga. Setelah menghitung kuartil 1, 2, dan 3, sekarang kita beralih ke modus. Modus nilai yang paling sering muncul, rumusnya sebagai berikut. Untuk keterangannya, kalian bisa baca. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal yang tadi, kita akan mencari modusnya yaitu kenapa 77,5 tepi bawahnya? Karena kelas modusnya ada di baris ke-5 ini. Jadi tepi bawahnya 77,5 ditambah S1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Lalu S2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Dikali panjang kelasnya 10, maka didapat modusnya 80,36. Untuk ukuran penyebaran data, seperti range, jangkauan, hamparan, dan seterusnya itu sama dengan data tunggal. Kalian tinggal baca kembali atau mereview kembali. Demikian juga untuk pagar dalam, pagar luar, pencilan, seperti kemarin data tunggal. Jika kita tampilkan dalam garis bilangan, pencilan itu yaitu data di luar, pagar dalam, dan pagar luar. Demikian keterangan mengenai data berkelompok. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.